Halo, selamat sore pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Berry Hamzah kembali menjumpai Anda masih dari ajang Gias 2026. Dan saya masih berada di Hall 1 tempat Hino Indonesia berada. Di sini ada banyak sekali ya activity ataupun model-model dari kendaraan-kendaraan Hino yang bisa Anda datangi selama Gias 2026 sampai nanti di tanggal 8 atau 9 Agustus 2026. Tapi hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting sekali karena kita ketahui bersama bahwa di dunia otomotif, di kendaraan niaga itu sekarang sudah dikawinkan juga dengan teknologi. Nah, karena itulah kendaraan niaga merupakan bagian penting dari pergerakan bisnis. Ketika satu kendaraan berhenti beroperasi, dampaknya bukan hanya pada kendaraan tersebut saja, tapi juga pada pengiriman, jadwal kerja, bahkan hingga pelayanan kepada para pelanggan. Hari ini kita akan berbincang mengenai perkembangan terbaru dari Hino Connect, mulai dari teknologi failure detection atau notifikasi DTC yang membantu mendeteksi potensi masalah kendaraan lebih awal hingga online payment. Nah, ini yang canggih ya, yang memudahkan proses perpanjangan layanan Hino Connect. Nah, karena itu saya sudah bersama dengan ahlinya nih, telematik area dari PT Hino Motor Sales Indonesia, Mas Mualim Arif Rohman. Mas Mualim, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Tos dulu biar enggak selek kita. Mas, sebelum kita bahas, kita pengen tahu nih, ini kan Hino Connect sebenarnya memang sudah ada di tahun lalu ya, tahun lalu dan sebelum-sebelumnya juga sudah ada, bahkan kita pernah bahas juga. Nah, sebelum kita membahas fitur terbarunya, mungkin masih ada beberapa pendengar ataupun netizen yang menyaksikan kita ya di sore hari ini melalui X atau Twitter yang belum terlalu mengenal nih tentang Hino Connect. Sebenarnya apa sih Hino Connect ini nih? Oh, oke, siap. Sebelum ngomongin fitur terbaru ya Mas ya. Iya. Mas Berry, kita ngomong lagi lah review ke Hino Connect biar pemirsa atau apa ini? Para pendengar, para pendengar dan netizen. Ya, karena radio, oke. Para pendengar dan netizen juga mengetahui bahwa Hino Connect itu kayak teknologi telematika, Mas. Yang menghubungkan antara perangkat yang ada di install di kendaraan ke platform digital. Oke. Nah, singkat kata biar lebih mudah untuk para pendengar, teknologi telematika ini biasa didengar dengan nama GPS, sistem GPS. Oh. Jadi Hino Connect itu adalah sistem GPS kendaraan Hino. Gitu Mas Berry. Nah, gimana fitur Hino Connect ini kemudian ngebantu layanan ini ngebantu para pemilik kendaraan Hino, terutama ketika mereka misalnya nih di Gias, mereka SPK gitu kan. Oh gitu. Gimana tuh caranya Hino Connect ini bisa ngebantu para pemilik kendaraan ini? Oh, sebenarnya enak banget Mas. Kalau kita review ya Mas ya, misalnya 15 tahun ke belakang, kalau kita customer kami lah ya, mereview monitoring kendaraannya, itu gimana sih caranya? Kan paling simple itu kan nelpon driver ya. Iya. Pasti kendaraannya di mana gitu kan, truknya sampai mana gitu kan. Nah, dengan perangkat GPS, customer itu nggak perlu lagi repot-repot nelpon drivernya. Cukup dibuka platformnya di handphone, di tablet, di komputer, itu langsung ketahuan truknya tuh sampai mana. Jadi kalau misalnya customer ngirim barang, itu dengan GPS itu bisa tahu lokasi pasti, sehingga memberikan informasi ke misalnya mitranya atau apa itu lebih presisi. Enggak, misalnya nih, kalau misalnya Mas Berry nelpon drivernya terus harus ngabarin saya, oh Pak Mas kendaraannya nyampe sini ya, itu kan sebenarnya ada 2 langkah ya Mas ya. Yeah. Nelpon driver, habis itu nelpon saya gitu, ngasih tahu saya. Tapi dengan Hino Connect, sebelum nelpon saya langsung aja 1 menit aja langsung tahu, oh truknya sudah nyampe Bekasi misalnya. Yeah. Mas Mualim udah nyampe Bekasi ya, siap-siap diterima tuh. Oh gitu. Apalagi kalau urusan safety, oh iya, kita tahu kan, pasti. Kita nggak perlu tuh hubungin driver, karena driver lagi nyetir. Nggak boleh nerima kan telepon. Driver nerima telepon, apalagi di jalan tol kan. Betul. Di bahu jalan nggak bisa sembarangan berhenti kan. Iya. Kalau kita namanya driver, kalau di telepon ownernya, itu kan suatu hal yang harus diangkat ya. Namanya juga, wah owner nelpon nih ya kan. Nggak mungkin tuh nggak diangkat. Iya. Tapi safety harus utama. Kan, safety harus utama. Nah, dengan GPS ini, customer juga nggak ganggu driver juga. Gitu. Ini bukan kemudian kita beli, kita pasang aftermarket ya? Oh enggak. Ini udah langsung include dari pabrik. Dari pabrik? Ini dari pabrik. Jadi GPS-nya Hino itu diinstal dari pabrik. Jadi bukan sebuah opsional ya Mas Berry. Jadi kalau misalnya Mas Berry datang ke dealernya Hino, itu tuh bukan ditawarin, Pak mau dipasangin GPS nggak kayak gitu. Pertanyaan cuma satu,
Pak udah ada GPS-nya loh, mau aktivasi nggak? Wah. Pertanyaan. Tapi ini yang penting. Tadi saya bilang kan, Hino Connect ini punya fitur terbaru. Iya. Failure detection atau notifikasi DTC. Ini betul. fitur apa sih sebetulnya? Pas banget, barusan mungkin sejam yang lalu Sejam kita yang lalu? launching. Jadi masih Tadi fresh. yang rame-rame. Betul. Oh. Ibarat roti masih hangat nih Mas. Iya. Gitu. Fresh from the oven. Pokoknya gede banget. Iya. Nah, failure detection tuh kayak gini Mas. Saya kalau ngejelasin secara teknis, mungkin takutnya message yang ditangkap oleh pendengar itu beda gitu. Hal yang paling simpel adalah kalau kendaraan kita kenapa kita bisa tahu. Oh. Kalau ada kerusakan di mesin, kerusakan di sistemnya, itu si customernya si pemilik kendaraannya bisa tahu. Oh. Karena dapat notifikasi. Ada notifnya. Betul. Misalnya tadi ke smartphone. Nah, ke smartphone ataupun ke tablet ataupun ke email bisa didorong tuh notifikasinya Mas gitu. Jadi Hino Connect ini berkembang dari alat pemantauan kendaraan GPS tadi, sekarang jadi pendukung keputusan operasional pelanggan ya. Betul. Jadi kalau kita udah dapat notifikasi, kemudian kita bisa tahu nih apa nih yang kira-kira warning yang kita perlu antisipasi nih, gitu ya. Betul. Kan kalau customer punya bisnis logistik ya, delivery itu memang on time delivery itu memang kunci utama ya Mas ya. Pasti dong. Ya. Tapi yang kedua adalah kalau kendaraannya sehat atau nggak sehat kan nggak bisa delivery Mas. Misalnya kendaraannya nggak sehat, emang bisa delivery kan? Enggak lah. Kan harus dirawat kan. Nah, dengan fitur failure detection atau notifikasi DTC ini sebenarnya customer itu mendapat peringatan kalau peringatan dini ya kalau kendaraannya sedang bermasalah. Oke. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, enaknya customer itu nggak cuma dapat peringatan, nggak cuma Bapak Ibu kendaraannya lagi sakit loh. Sakitnya apa? Mesinnya. Nah, di failure detection itu nggak cuma ngasih tahu tapi juga menjelaskan sakitnya kenapa, lalu juga dijelasin harus ngapain. Jadi ibarat kata sebagai customer yang memiliki kendaraan, kan kalau customer mungkin fokusnya di bisnis ya Mas ya. Iya. Dia nggak mungkin mungkin beberapa customer ada yang tipikalnya tahu detail teknis terkait kendaraan, tapi ada juga yang enggak, karena core bisnisnya bukan itu kan sebenarnya kan. Kalau dikasih tahu kendaraannya gini rusaknya gini gitu, secara teknis mungkin pusing Mas, tapi bahasanya kita sederhanakan. Mestinya di bagian ini terkait ada kendala, ditemukan kendala, jadi Bapak harus ini harus mematikan kendaraan dan segala macamnya, harus ngecek ini gitu. Jadi customer itu terbantu. Jadi, gitu Mas. Jadi nggak kita kasih tahu terus udah. Ibarat kita ke dokter, misalnya Mas Berry sakit flu. Kenapa? Karena ada virus flu. Terus harus ngapain? Harus minum obat ini. Ini sama kayak misalnya, mohon maaf ya, kita yang udah sepuh-sepuh gitu ya, sama, ada peringatan, ngecek gitu kan. Gampang meriang ya Mas. Gula, gampang meriang apa gitu ya. Ya. Jadi betul. antisipasi di awal. Betul. Nah, kalau kaitannya sama kendaraan niaga, tujuannya supaya pelanggan punya informasi yang lebih lengkap. Terus bisa ngambil tindakan sebelum masalah kendaraannya berkembang jauh lebih besar ya. Jauh lebih buruk gitu ya. Karena menghindari downtime. Buat customer yang punya kendaraan, downtime itu kayak momok Mas. Oh iya benar. Kendaraan gak jalan, pusing. Antara misalnya kebutuhan, cicilan dan segala macamnya harus muter terus kan Mas, kayak gitu kan. Itu kalau customer kayak gitu, pasti gitu. Mas, kendaraan saya harus sehat, gak boleh sakit gitu. Bayangin kan. Oke. Tapi saya juga mau ngucapin terima kasih ya untuk netizen dan para pendengar yang menyaksikan live kita di sore hari ini. Ini sudah lebih dari mungkin hampir 900 yang nonton live kita di hari ini. Ini kayaknya makin naik terus, akan sampai 1000 bahkan lebih nantinya ya. Terima kasih Anda tepat mendengarkan penjelasan dari Mas Mualim, terutama untuk Anda para pengusaha yang mungkin sekarang lagi kepikiran ingin punya kendaraan niaga yang kira-kira layanan after sales-nya, bahkan sebelum after sales ya, ini udah canggih banget loh. Udah ada Hino Connect, jadi Anda nggak perlu lagi pasang GPS-nya, tinggal diaktifin aja. Terus ketika ada sesuatu kendala misalnya ya di kendaraan Anda, sudah diberikan peringatan melalui fitur failure detection tadi. Ini canggih banget loh. Jadi kalau Anda pengen tahu gimana teknologinya, seperti apa, ini teknologi baru di launching hari ini di booth-nya Hino di Hall 1 ICE BSD dalam event Gias 2026. Anda langsung main-main aja lah ke booth-nya Hino. Nih mau ketemu langsung sama Mas Mualim juga boleh ya, atau ketemu kita lah di studio radionya Elsinta. Mas, saya pengen tahu juga, ini tadi istilah DTC, ini mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Ini kayaknya terlalu teknis
untuk sebagian para pendengar, termasuk saya juga nih Mas. Iya, Mungkin iya. boleh tuh dijelasin tuh DTC dan gimana sih cara kerjanya sebetulnya? Oke, siap. Jadi DTC itu singkatannya kan Diagnostic Trouble Code. Mm-mm. Jadi kode diagnosa masalah, trouble masalah gitu. Oke. Jadi kendaraan saat ini ya Mas ya, kan sekarang udah memasuki kendaraan Euro 4 ya. Kalau Euro 4 tuh udah computerized banget. Mm-mm. Jadi kendaraan itu bisa punya, kalau di otomotif nyebutnya ECU ya, Electronic Control Unit, atau mungkin bahasa awamnya paling gampang komputer lah. Komputernya. Di setiap kendaraan tuh sekarang udah ada komputernya, karena udah canggih ya, bisa 2, bisa 3 gitu kan, bisa bahkan lebih gitu kan. Nah, dengan adanya komputer itu dia menganalisa Mas, menganalisa semua yang ada di kendaraan, baik itu mesin, sistem elektrikal dan sistem lainnya atau jaringan networknya gitu kan. Nah, setiap ada kerusakan itu ECU-nya atau komputernya itu dapat inputan dari sensor. Ya. Misalnya sensor mesin mendeteksi, oh pincang nih mesinnya nih, batuk-batuk gitu. Kita pakai istilah batuk-batuk aja yang mudah ya. Yang gampang ya? Ya yang gampang gitu kan, biar para pendengar juga ngebayanginnya simpel. Oh mesinnya batuk-batuk gitu kan. Nah si sensor ngirim informasi ke komputer, mesinnya batuk-batuk nih gitu. Nah oleh komputer data itu dibagikan ke alat GPS-nya Mas, GPS HinoConnect. Jadi GPS HinoConnect itu kayak mirroring, jadi membaca data di komputer. Itu automatically langsung. Automatically, dan itu real canggih. time. Oke. Dengan syarat dan ketentuan sinyalnya bagus ya Mas. Oh, iya, Karena iya. itu menjamin untuk terkirimnya informasi ke server. Gitu kan. Nah, selama sinyalnya bagus itu langsung real time dikirimkan oleh alat GPS-nya ini. Ada kerusakan nih, ada batuk-batuk nih di mesin gitu kan. Nah, itu lalu di server ditampilkan di platformnya customer. Nah, yang kedua, selain ditampilkan di platform, ini bisa di push notification Mas. Bisa dikirimkan ke notifikasi customer, ke email misalnya. Dikirimkan ke email biar customer aware. Nah, yang ketiga yang menariknya, sebenarnya data ini juga dibagikan ke dealer. Tujuannya apa? Kalau customer nggak ngeh atau nggak mengaktifkan notifikasi ini, dealer bisa bantu customer. Apalagi Dihubungin gitu misalnya? Dihubungin. Jadi kayak road assistant gitu. Seru juga ya? Seru, keren. Dan itu sesuai dengan severity. Jadi ada kayak tingkatan levelnya Mas. Di HinoConnect DTC itu diagnostic trouble code itu kita klasifikasikan lah bahasanya. Ada yang sifatnya warning saja, ada yang informatif saja. Informatif sama warning mungkin customer bisa tanda kutip mengabaikan lah ya. Oh nggak apa-apa lah gitu. Ada yang critical. Nah, DTC-DC ini secara otomatis kode-kode ini sudah kita klasifikasikan. Lewat notifikasi tadi. Betul. Jadi di kami tim technical sudah membentuk database yang mana yang critical, yang mana yang warning, yang mana yang informatif. Nah, yang critical inilah nanti yang harus jadi poin perhatian penting untuk customer setia Hino, ataupun nanti yang akan dibantu follow up oleh dealer kami, dealer Hino gitu kan. Jadi kalau ada diagnostic trouble code DTC yang muncul, ting ke dealer gitu kan, yang sifatnya kritikal dia langsung hubungin customer, nge-follow up. Pak, kendaraannya batuk-batuk loh gitu kan. Bapak sudah tahu belum gitu. Misalnya gitu kan. Buat konfirmasi gitu. Oh, saya belum tahu Mbak misalnya. Oh ya udah Pak, karena ini sifatnya kritikal, mohon Pak nanti dealer juga akan menjelaskan. Kalau memang ada langkah-langkah tindakan korektif saat itu juga, itu nanti akan di-share. Tapi kalau emang sifatnya harus urgent, Pak nanti silakan ya Pak ya mampir ke dealer terdekat. Kami bantu bookingan untuk bookingkan untuk masuk ke dealer gitu. Seru loh. Ini kayaknya apa ya, kalau untuk para pengusaha gitu ya, terutama di sektor transportasi, niaga dan lain sebagainya, ini kayak kita punya asisten untuk kendaraan ya. Betul. Asisten pribadi ya Mas. Asisten pribadi tapi khusus untuk kendaraan armada kita kan. Untuk kesehatan kendaraan lah ya. Untuk kesehatan kendaraan. Ini keren banget loh. Jadi notifikasi DTC ini seperti lampu peringatan kesehatan kendaraan, bukan langsung menjadi vonis kerusakan ya, pendengar dan juga netizen, tapi juga menjadi tanda agar kendaraan bisa segera dilakukan pemeriksaan gitu misalnya ya, pengecekan. Semakin cepat indikasinya diketahui, maka pastinya akan semakin cepat pula Anda sebagai pelanggan bisa menentukan tindakan. Nah, ini yang paling penting banget, betul kan ya? Betul ya Mas Mualim ya. Betul. Apalagi nih Mas yang kira-kira perlu diketahui sama para pendengar dan netizen? Oh, yang baru ya. DTC kita launching. Dan sebenarnya ada satu lagi Mas. Apa tuh? Online payment. Oh iya, bener. Saya hampir lupa nih. Online payment. Online payment. Iya. Jadi pembayarannya kayak apa? Online. Online. Jadi kan
kayak ngisi pulsa aja ya Mas ya. Mm-mm. GPS itu kan ada pulsanya lah, anggaplah sih pulsa atau kuota lah ya, paket kuota atau paket data gitu kan. Nah itu kalau misalnya habis, biasanya customer akan ke dealer, telepon atau datang ke dealer ke loket part gitu kan, loket spare part. Saya mau beli token buat apa? Token buat GPS gitu kan. Bukan listrik nih ya? Bukan listrik. Karena nggak bunyi Mas, nggak bunyi titik gitu. Oh kan. gitu. Nah ini kita kalau habis nggak bunyi, tapi customer bisa tahu. Nah itu customer biasanya datang beli spare part. Nah kalau beli spare part ini secara flow makan waktu Mas. Iya. Karena dari tim spare part dealer juga akan konfirmasi stoknya dulu. Misalnya butuh waktu 5 menit gitu kan. Oh ada Bu, beli yang berapa? 1 tahun. Oke, harga sekian gitu kan. Setelah itu dia bikin ordering ke Hino Pusat. Bikin ordering terus Hino Pusat juga akan memproses secara administrasi dan juga langsung kalau udah selesai dibalikin lagi ke dealer. Dealer nanti akan request aktivasi. Nah bisa kebayang dong Mas, saya cerita aja kayaknya wah ini berapa hari nih gitu kan, bisa memakan waktu mungkin berhari-hari gitu. Sementara kendaraan tetap harus jalan terus. Kebutuhan customer kan nggak bisa kita tunda ya Mas ya. Apalagi ini monitoring nih, nggak ada kaitan sama kendaraan bisa jalan atau nggak jalan gitu kan. Tapi bisa dibayangkan kan kalau misalnya kan kalau token mati sebenarnya platform di GPS juga kayak mati gitu loh. Kendaraannya kayak hilang gitu kan. Nah, karena ciri-cirinya mati kayak gitu. Tapi itu kan penting juga lah. Penting banget. Kan customer pasti gini, yang terbiasa pakai GPS Hino pasti saya nggak mau GPS-nya mati. Iya, akan ngerasa kehilangan. Iya, begitu beli dia biasanya ngomel, kok lama banget sih gini doang, butuh waktu sehari 2 hari, nggak bisa sekarang gitu kan. Dengan online payment, customer itu nggak perlu datang ke dealer. Itu yang pertama. Nggak perlu nelpon dealer. Waktu aman tuh dari sisi waktu. Kayak Mas Beri aja, lagi duduk aja, sambil ngobrol sambil, bentar ya Mas, lagi beli token, gitu. Ceritanya gitu. Itu tinggal buka platform Hino Connect, di situ sudah ada menu online payment, pembelian token, bahasanya subscription ya Mas ya. Tapi saya suka ngomong token biar gampang gitu. Beli token secara online, jadi dipilih mana paket yang diinginkan, tinggal dipilih, lalu nanti tinggal bayar. Gitu. Jadi mungkin sedikit saya notice, saya garis bawahi, ini bukan masuk ke platform marketplace ya Mas, langsung di aplikasi Hino Connect-nya. Jadi nggak usah buka-buka. Iyalah, nggak perlu pakai pihak ketiga, udah langsung Hino semuanya lah. Semuanya. Repot lagi kalau kayak gitu. Iya. Tapi ini lebih gampang jadinya. Lebih gampang. Paling tinggal nunggu, begitu di buy langsung dari Hino Pusat akan nangkep tuh. Jadi nggak lewat dealer lagi, langsung ke Hino Pusat. Jadi cepat. Nah, jadi pembaruan Hino Connect ini bukan hanya dari sisi teknologinya aja, dari sisi teknologi kendaraannya, tapi juga memberikan pengalaman layanan yang makin mudah ya untuk para pelanggan ya, para pengusaha. Nah, kalau Anda mau mendapatkan experience-nya seperti apa, Anda langsung main aja ke booth-nya Hino di Gias 2026. Ya sekarang sih masih hari pertama. Tapi daripada Anda makin ketinggalan ya dibandingkan sama teman-teman Anda para pengusaha yang lainnya, langsung aja weekend. Datang langsung ke booth-nya Hino, rasain bagaimana experience-nya Hino Connect, atau misalnya Anda ingin ganti dan memperbarui misalnya atau nambah armada ya. Ada banyak juga pameran kendaraan dari Hino yang dipamerkan di sini di booth-nya Hino di Hall 1 AIS BSD sampai nanti di tanggal 9 Agustus 2026. Oh ya, saya juga mau kasih tahu lagi, ternyata selain menghadirkan failure detection tadi ya, Hino juga menghadirkan online payment yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mualim, dan ada beberapa hal lain yang juga perlu Anda ketahui. Jadi tidak semua, misalnya ya kalau kita bicara tentang deteksi tadi ya, tidak semua notifikasi itu berarti kendaraan harus langsung diberhentiin. Betul ya? Betul. Setiap informasi ini punya karakteristik dan tingkat prioritas yang berbeda, karena tadi sudah ada kodifikasinya yang dibentuk sedemikian rupa oleh timnya Hino, salah satunya adalah Mas Mualim. Jadi langkah pertama adalah untuk Anda, yang pertama tidak mengabaikan notifikasi, tapi kita lebih aware lagi. Terus pelanggan juga bisa membuka Hino Connect melalui webnya untuk melihat informasi kendaraan, waktu kejadian, kode DTC, deskripsi serta tingkat prioritasnya. Selain itu tadi pelanggan ya sebaiknya langsung berkoordinasi dengan dealer Hino atau tim servisnya untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Nah, berdasarkan informasi yang tersedia juga, dealer ini ternyata tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Mualim, ini bisa ngebantu kita juga untuk menentukan apakah kendaraan ini perlu segera diperiksa atau enggak. Bener ya? Betul. Dijadwalkan masuk bengkel atau masih dapat dimonitor. Nah, untuk peringatan dengan tingkat urgensi yang tinggi yang tadi udah dijelasin sama Mas Mualim, Anda perlu melakukan koordinasi sesegera mungkin. Karena jangan sampai tuh kalau downtime-nya kelamaan atau misalnya kendaraan Anda terlalu banyak parkir, diperbaiki, itu kan jadi bikin niaga Anda juga, usaha Anda juga jadi tersendat gitu ya. Nah, ini salah satu fitur-fitur dari Hino Connect yang tahun-tahun sebelumnya tuh kecanggihannya sudah bisa Anda rasakan, tapi ini next level lah ya. Ditambah lagi tuh tadi dari sisi deteksi kendaraannya, online paymentnya juga diberikan kemudahan. Mas, apalagi nih kira-kira yang perlu diketahui sebelum kita tutup? Mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan juga kepada para pelanggan Hino dan para pendengar Alsinta. Silakan. Oke, siap. Jadi gini Mas Beri, kami memahami betapa pentingnya bisnis bagi customer. Jadi kalau kita udah ngomongin bisnis dari si customer itu sebisa mungkin jangan pernah berhenti. Kalau di customer kayak gitu ya, semua harus gerak terus gitu kan. Berangkat dari situ kami memahami, jadi kami tidak ingin customer mengalami pengalaman di mana kendaraannya itu breakdown atau downtime gitu kan. Makanya kita hadirkan 2 fitur terbaru. Yang pertama adalah failure detection. Jadi customer itu nggak harus nunggu kendaraannya rusak. Justru kalau bisa kendaraan itu jangan sampai rusak, Mas. Kendaraan itu harus sebisa mungkin terawat dengan baik. Makanya dengan failure detection customer tahu seberapa sehat kondisi kendaraannya. Atau kalau memang butuh bantuan dengan bantuan karena kendaraannya ada bermasalah, itu customer bisa tahu dan juga customer juga diberitahu, disupport oleh dealer. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bantu dengan online payment. Sebisa mungkin customer tidak kehilangan jeda waktu monitoring kendaraan. Semua selalu terhubung real time. Jadi gitu, Mas Beri. Oke, saya mau coba review lagi tadi apa yang sudah dijelaskan sama Mas Mualim ya. Yang pertama adalah dengan adanya Hino Connect ini ada beberapa fitur terbaru ya. Salah satunya tadi failure detection atau notifikasi DTC. Dengan fitur ini Anda sebagai pelanggan tidak hanya dapat memantau pergerakan kendaraan, tapi juga bisa mendapatkan indikasi lebih awal ketika sistem kendaraan mendeteksi adanya potensi masalah. Nah, yang paling penting juga Anda tidak hanya bisa mengetahui posisi kendaraan, tapi juga Anda sebagai pelanggan ini mulai bisa mengetahui kondisi kendaraan Anda secara real time. Jadi Anda sudah bisa antisipasi sejak awal. Nah, satu hal lain yang juga perlu diketahui oleh Anda, jadi ada yang namanya DTC, Diagnostic Trouble Code. Ini kode yang dihasilkan ketika sistem kendaraan mendeteksi adanya kondisi yang perlu diperhatikan. Cara kerjanya bisa dijelaskan secara sederhana. Jadi sensor di dalam kendaraan itu membaca kondisi kendaraan, kemudian datanya itu diproses melalui ECU atau komputer kendaraan. Nah, kalau sistem menemukan kondisi tertentu, kode DTC-nya akan terbentuk. Nah, itulah yang kemudian masuk ke notifikasi yang masuk ke smartphone Anda atau masuk melalui email dan lain sebagainya. Jadi Anda sebagai pelanggan bisa mendapatkan informasi mengenai indikasi masalah kendaraan dengan lebih cepat pastinya. Informasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Jadi Anda bisa mengetahui mana yang perlu segera diperiksa atau perlu dilakukan pergantian atau tidak gitu ya. Pemeriksaan ini juga lebih lanjut bisa dikonsultasikan ke dealer atau ke tenaga servis yang kompeten pastinya, yang pastinya udah undernya Hino. Dan juga yang perlu diketahui yang nggak kalah canggih untuk memangkas waktu Anda karena Anda sibuk banget karena ya sebagai pengusaha, ada juga fitur terbarunya yaitu tadi online payment. Ini merupakan sebuah layanan pembayaran untuk perpanjangan subscription dari Hino Connect melalui Hino Connect Web. Nah, kehadiran fasilitas ini juga bertujuan untuk membuat proses perpanjangan menjadi lebih praktis, cepat, dan juga mudah diakses. Pelanggan juga tidak perlu menunggu proses administrasi manual yang panjang pastinya. Dengan kemudahan ini, pelanggan dapat mengelola masa berlangganan dan menjaga agar akses terhadap informasi Hino Connect bisa terus berlanjut. Ini penting karena ketika subscription-nya atau tadi tokennya tetap aktif, pelanggan atau Anda bisa terus memanfaatkan informasi operasional kendaraan dan fitur terbaru pastinya, termasuk notifikasi DTC sesuai ketentuan layanan yang berlaku. Nah, kalau experience-nya, tapi gini, kendaraan yang sudah dimiliki oleh para customer-nya Hino yang sekarang,
itu udah bisa otomatis langsung dapat 2 fitur ini atau gimana? Iya. Tadi lupa ya saya kejelasin. Iya. Iya, benar. Pertanyaannya bagus. Menarik banget gitu kan. Kalau untuk fitur ini sebenarnya tidak perlu settingan apa-apa lagi dari customer, langsung otomatis, Mas. Oh. Begitu buka platform hari ini Mm-mm. pasti keluar fitur. Oke. Dan ini nggak berbayar lah fiturnya ya. Oh. Bener-bener emang udah upgrade fitur dari platform Hino Connect. Oke, Gitu. jadi untuk Anda yang sudah memang menggunakan kendaraan atau armada-armada Hino ya, jangan khawatir. Otomatis update-nya udah langsung mendapatkan 2 fitur yang canggih ini. Nah, saya lagi terima kasih ya Mas Mualim. Ini penjelasannya keren banget dan mudah-mudahan juga bisa jadi informasi terbaru terutama untuk mereka-mereka para pendengar dan pengusaha di luar sana yang ingin update kendaraannya, terutama yang selama ini mungkin wah kayaknya mereknya Hino lebih oke nih. Nah, langsung aja lah main ke Hall 1 ASBSD di Gias 2026 karena sekali lagi di sini ada banyak activity, ragam aktivitas seru setiap harinya di booth Hino. Ada remote control Hino di track HTSCC, ada Bismania Visit dan diskusi bus bareng, kemudian juga ada handover ceremony PO Bagong Hino Bus RM280 ABS retarder yang disulap ya selama Gias 2026 ini jadi Hino Radio Bus. Anda bisa lihat nih kalau yang di X atau di Twitter kayak gini nih studionya Elsinta. Saya juga mau ngucapin terima kasih. Ada lebih dari 900 netizen yang sudah menyaksikan live kita di sore hari ini atau petang hari ini. Terima kasih sekali lagi menuju ke 1000. Ini banyak sekali antusiasmenya. Mudah-mudahan juga di antara Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi. Ingat ya, datang ke boothnya Hino di Hall 1 ASBSD City dari 30 Juli hari ini sampai nanti di 9 Agustus 2026. Mas Mualim, thank you. Kita ketemu lagi nanti di obrolan-obrolan selanjutnya. Tentunya masih dari Hino Radio Bus di Gias 2026. Tos lagi Mas. Oke Mas Berry.